Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari Psalm yang ke-18. Kita akan lihat bersama ayat yang 22 sampai ayat yang 26. Ayat 22 sampai 26, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan yang tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak. Amin. Saudara, kita melihat pasal 18 tentang bagaimana Daud menyaksikan kepada banyak orang, juga kepada kita, bagaimana dia diluputkan, ya saudara, dia diluputkan dari semua musuh-musuhnya, ya. Artinya, ya dia menang, saudara, dengan semua dan berbagai macam cara musuh-musuh Daud mau mengalahkan Daud, ya, dengan segala cara-cara yang halus, cara-cara yang kasar, cara-cara yang jujur, cara-cara yang curang, semua sudah dipakai. Tetapi Daud boleh berkata, dia boleh menang karena Tuhan menyertai dia. Ada amin, saudara. Tetapi yang Daud ajarkan sama saya dan saudara tentang hal yang seperti ini, Daud berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Ada hal yang Daud ajarkan sama kita tentang rahasia, tentang apa itu kemenangan, saudara. Ya, bahwa rahasia kemenangan ini saya melihat dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Ya. Apa yang Daud katakan, saudara, bahwa terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia, ya. Daud berkata, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ya. Hukum yang seperti ini masih berlaku dan akan terus berlaku. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita, bagaimana seperti apa Tuhan akan memperlakukan kita, itu tergantung dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Seperti apa Tuhan bela kita, saudara, bagaimana Tuhan mau bela kita, seperti yang kita lakukan juga dalam hidup ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Itulah sebabnya saya sangat aneh sekali kalau orang berkata tentang kasih kemurahan Allah yang kebablasan, kasih anugerah Tuhan yang kebablasan. Ya, di mana gereja yang mengajar, bukan dunia yang mengajar, itu aneh banget, saudara. Mengajar tentang kasih karunia, bahwa kasih karunia itu menutup segala-galanya. Bahkan ketika orang hidup di dalam ketidakbenaran, orang hidup dalam kejahatan, tetap ada kasih karunia yang menyertai, membawa dia tetap memiliki kemenangan dalam hidup. Itu ngeri, saudara. Jadi apa bedanya orang dunia dengan orang benar? Kalau seperti itu, adakah perbedaannya hanya karena orang dunia menyembah Allah yang lain dan kita menyembah Tuhan? Tidak seperti itu. Makanya Daud ingatkan lagi sama saya dan saudara, ini harus jadi prinsip kita. Karena kemudian saudaraku, ya, perlakuan Tuhan terhadap kita bukan hanya kepada bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji Tuhan. Nggak cukup sampai di situ. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani Tuhan, bukan cukup sampai di situ. Tapi apa, saudaraku? Penilaian Tuhan sampai pada apa? Sampai ketika kita beraktivitas dalam kehidupan nyata ini. Kita ketemu sama orang, kita berinteraksi sama orang lain, kita bekerja di satu tempat, kita menghadapi banyak orang, dan bagaimana dengan sikap kita?
Bagaimana dengan perilaku kita? Bagaimana dengan tutur kata kita? Bagaimana dengan semuanya itu? Ini bagusnya. Jadi perhatikan baik-baik. Daud mengajar sama kita, ini bagian yang terpenting. Betul saudaraku, Daud mengajar kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang pemuji. Daud mengajar kepada kita bagaimana menjadi seorang penyembah, saudara. Betul. Tetapi lebih daripada itu, Daud mengajar kepada kita bagaimana menjadi seorang yang apa? Seorang yang layak di hadapan Tuhan. Seorang yang apa? Seorang yang belajar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Bukan cuma sampai pada pemuji, bukan cuma sampai pada penyembah, bukan cuma sampai pada apa ya saudaraku, pemazmur. Bukan sampai pada orang yang suka menulis tentang kebesaran Tuhan yang kemudian dituangkan dalam kitab Mazmur ini. Bukan. Nggak cukup, Daud berkata nggak cukup semuanya. Makanya Daud tekankan hal ini. Karena ada banyak orang-orang yang merasa diri puas. Karena ada banyak orang-orang yang merasa diri sudah cukup, saudaraku. Memenuhi kebutuhan Tuhan dengan apa? Pujian, penyembahan. Tapi setelah itu hidupnya bertentangan sama firman. Hidupnya tidak sesuai sama firman. Dia merasa Tuhan sudah dipuaskan, dikenyangkan lewat pelayanannya. Ketika dia jadi WL, ketika dia jadi pemusik, ketika dia jadi pengkhotbah, saudara, maka dia berpikir Tuhan sudah dikenyangkan lewat pelayanannya. Tuhan dikenyangkan lewat sikap hidup saya dan saudara sehari-hari. Bisa bilang amin, saudara. Sikap kita, tutur kata kita yang kita lakukan tiap-tiap hari, di mana kita mau belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan, sejalan dengan kehendak. Kita nggak jahatin orang, kita nggak peres orang, kita nggak injak orang, kita nggak nyakitin orang, kita bahkan nggak balas kejahatan orang dengan kejahatan lagi. Makanya Daud bilang, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaran. Daud tidak bilang begini, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan hubunganku dengan Tuhan, sesuai dengan keintimanku dengan Tuhan. Enggak. Daud gak singgung tentang keintiman. Adakah Daud gak intim sama Tuhan? Intim banget tuh Daud sama Tuhan, intim banget. Tetapi Daud bilang sama kita, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Bicara apa ini tangan? Bicara tentang perbuatan. Daud tidak bilang Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian mulutku, karena Daud suka memuji Tuhan. Saya tidak menyingkirkan betapa pentingnya hubungan kita sama Tuhan. Saya tidak menyingkirkan betapa pentingnya penyembahan kita, pujian kita sama Tuhan. Tetapi kadang orang cuma sampai di situ gitu, saudara. Saya berpikir dulu keintiman saya sama Tuhan mengalahkan segalanya. Ternyata enggak. Saya dibawa lebih naik lagi sama Tuhan, pengertian yang baru, bahwa bukan itu, bukan cuma sampai di situ. Apa? Setelah itu ada sesuatu yang lebih lagi. Setelah itu ada sesuatu tuntutan yang lebih nyata lagi. Bagaimana itu arti daripada menyenangkan hati? Betul, waktu kita menyembah Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kata menyenangkan hati Tuhan yang lebih hakiki, yang lebih real adalah ketika kita keluar dari berlutut kita, ketika kita keluar dari kamar saat teduh kita, lalu kemudian kita ketemu banyak orang. Kita ketemu keluarga, kita ketemu banyak orang, kita berinteraksi sama mereka. Bagaimana kemudian sikap kita? Itu penting. Bagaimana kata-kata kita? Bagaimana respon kita? Itu penting. Ini saudara. Biarlah ini jadi sebuah sebuah koreksi buat kita. Karena seringkali kita berpikir bahwa ibadah sudah segala-galanya.
Kalau saya sudah ibadah, kalau saya sudah berdoa, kalau saya sudah ikut doa pagi, maka sudah segala-galanya. Ingat saudara, ada bagian yang lebih daripada itu yang Tuhan mintakan dari kita. Ada tuntutan Tuhan yang lebih daripada sekedar kita hadir tiap pagi dengan firman, menyembah Tuhan, jaga hubungan sama Tuhan, berintim-intiman sama Tuhan. Betul, itu indah. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Kalau saudara dan saya ingin mengalami yang namanya pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, Daud tidak menekankan pada pasal 18. Daud tidak menekankan kepada penyembahannya, tentang keintimannya sama Tuhan. Kenapa dia dibela sama Tuhan? Kenapa dia ditolong sama Tuhan? Dia tidak berkata tentang keintimannya sama Tuhan, tapi yang dia tekankan adalah ini. Bagaimana tangannya dia ajar, dia disiplinkan untuk tangannya tetap suci. Bagaimana dia biarkan saudaraku supaya dia tetap berlaku setia dalam hidup terhadap firman, terhadap maunya Tuhan. Saudara dan saya boleh dipakai secara luar biasa. Tapi maaf, itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Saya boleh dipakai sama Tuhan secara luar biasa, tapi itu belum apa-apa. Itu belum tanda bahwa saya jadi satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kita saudara. Mungkin sepertinya sulit buat kita, tapi memang seperti itu. Seperti itu hukumnya. Seperti itu hukumnya. Lalu kemudian ketika ada orang berkata, ketika kita sudah menyenangkan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat keintiman kita, lewat perayaan kita, maka Tuhan jadi banyak mentolerir gitu. Tuhan jadi mentolerir kesalahan-kesalahan kita. Maaf ya saudara, saya tidak melebih-lebihkan. Tuhan lalu kemudian menjadi mentolerir. Betul, Tuhan punya anugerah. Ada amin saudara? Betul, saya berkata Tuhan punya anugerah buat saya. Tapi bukan berarti Tuhan mentolerir kesalahan-kesalahan saya. Tuhan kemudian menutup mata, Ustaz. Wongnya baik, wongnya suka menyembah, wongnya suka mengucap syukur. Bisa. Merem. Betul, di dalamnya ada anugerah. Tapi sisi yang lain Tuhan tetap mau singkirkan kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan dari hidup. Tuhan tetap tuntut itu dari kita. Ini bagian yang pertama, Bapak Saudara. Bagian yang kedua, kita masuk di ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, kita sama-sama baca ayat 29. 1, 2, 3. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Kata ini, pernyataan ini, saudara, punya makna yang dalam. Kata ini, saudaraku, punya arti yang harus dicermati dengan sungguh-sungguh. Karena Daud bilang, saudaraku, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Ya. Daud gambarkan bahwa Tuhan yang menyalakan itu pelita. Hidupnya digambarkan seperti pelita. Lalu kemudian Tuhanlah yang membuat pelitaku bercahaya. Artinya begini, kalau pelita kan dinyalakannya sama api ya sudah, dinyalain sama api. Tuh, nyala pelitanya. Sampai di sini betul, sampai di sini nggak ada masalah. Sampai di sini kita melihatnya dalam bentuk kalimat yang sederhana, pengertian yang sederhana. Tapi kalau saudara mau melihat lebih dalam tentang kata pelita, ya saudara, kalau saudara mau melihat tentang kata pelita, dalam pelita itu bukan cuma tentang sumbu,
Yang disebut dengan pelita itu saudara, ya, yang disebut dengan pelita itu bukan sekedar sumbu, tapi di dalamnya ada wadah yang ada isinya. Saudara tahu isinya apa? Minyak. Apa saudara? Minyak. Amin. Amin. Nah, berapa banyak kehidupan kita seperti pelita, siapapun kita seperti pelita. Betul saudara, kita berharap sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kemudian kita izinkan Tuhan, minta sama Tuhan, nyalakan pelitaku. Tuhanlah yang jadi yang menyalakan pelita hidup. Betul. Tapi seberapa lama api itu, pelita itu menyala, tergantung apa? Tergantung minyak yang ada di dalamnya. Jangan salahin orang kalau saudara nggak nyala. Jangan salahin orang kalau nyalanya kadang-kadang. Ada orang nyalain gereja, ada orang nyalain sekelilingnya, sekitarnya, hidupnya nggak nyala. Nyalanya cuma sebentar, lalu kemudian dia nyalainnya gereja. Makanya firman Tuhan kalau saudara baca Matius, saudara, pasal 25 kalau tidak salah di sana, tentang perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Masalahnya di situ sebetulnya. Masalahnya di situ. Masalahnya di mana saudara? Di mana saudara? Kenapa ada yang disebut dengan gadis yang bijaksana? Kenapa ada yang disebut dengan gadis yang bodoh? Masalah yang membedakan mereka di mana saudara? Dua-duanya punya pelita bukan? Ada pelita. Tapi yang satu punya minyak, punya cadangan minyak, yang satu nggak punya cadangan minyak. Yang satu minyaknya berlimpah, yang satu minyaknya pas-pasan. Tapi berapa banyak orang pengen supaya Tuhan nyalain pelita saya. Kalau Tuhan dan nyala apinya dari Tuhan, waduh Tuhan, jadi luar biasa hidup saya. Betul. Tapi berapa lama pelita itu menyala? Berapa lama pelita itu menyala? Kalau bicara tentang menyala, sudah artikan aja dah. Artikan sendiri, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dimuliakan Tuhan. Terserah saudara ngartinya kayak apa. Bebas-bebas aja. Kata menyala nih saudara, bebas-bebas aja saudara mengartinya seperti apa. Tapi pertanyaannya, mau berapa lama pelita itu menyala tergantung daripada minyak yang ada di dalam pelita. Daud bilang, Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Di sini sama-sama kita melihat tentang apa itu minyak, betapa pentingnya itu minyak, betapa berdampaknya itu minyak terhadap apa? Terhadap apa sudah? Terhadap berapa lama? Sama-sama bilang sama saya, berapa lama? Berapa lama? Berapa lama pelita itu menyala? Karena saya melihat begini saudara, maaf ya saudara. Ada orang menyala sebentar, ada orang menyala kadang-kadang, ada orang menyala ya sedikit. Berhasilnya kadang-kadang, menyalanya berhasilnya sesaat, dipakai Tuhannya sesaat. Sesaat dipakai Tuhan, wah, hilang. Lalu ada orang-orang, ya ini sih orang sih nggak kasih kesempatan, gereja sih ada
Ada yang bilang, saya dengar dari seorang hamba Tuhan bilang, atmosfernya sih atmosfernya nggak mendukung. Atmosfer apa? Atmosfernya sih atmosfer gereja nggak mendukung. Makanya jadi pelayan Tuhan jangan on. Saya sih berharap setiap pelayan Tuhan tempat ini dengar firman, diajar firman, supaya jangan jadi pelayan Tuhan yang blok on maaf sih. Makanya dengar, kalau sudah nggak bisa datang di 2 pagi, dan lewat ini aja nih, lewat streaming, supaya jadi pintar, ngerti tentang firman. Bahkan saya juga kan gembala saudara. Buat percayakan saya, mimpin saudara, mau bimbing saudara. Saya yang percayakan sama Tuhan. Dan masih sampai hari ini nih masih dipercaya. Nggak tahu sampai kapan. Nah, makanya saya juga harus berjuang, saya juga harus berusaha. Supaya apa? Supaya pemakaian Tuhan tetap ada sama saya. Ada amin saudara? Dan bagaimana caranya pemakaian Tuhan tetap ada sama saya? Saya harus berusaha supaya menghadirkan minyak itu dalam hidup saya. Karena sama, setiap kita punya hukum yang sama. Kalau minyak itu nggak ada lagi, maka pelita itu nggak nyala. Jangan salahin orang, saya nggak bisa salahin orang. Orang itu sih nggak suka sama saya, orang itu sih ngejegal saya, orang itu sih beginiin saya, orang itu sih, sinode sih beginiin saya. Sudah lihat Daud dihadangnya sama kekuatan apa? Sampai orang yang paling tinggi di Israel coba menghalangi dia. Berhasilkah Saul? Jawab saudara. Berhasilkah Saul saudara? Tidak. Kenapa? Tuhan yang bela Daud. Jangan bilang. Kenapa? Karena artinya begini, minyak saudara sedikit. Makanya apa? Nyalanya sekedarnya, ala kadarnya. Jangan bilang sudah nggak dikasih kesempatan. Maaf nih saudara, agak galak saya sekarang. Jangan bilang saudara nggak dikasih kesempatan. Jangan bilang situasinya beginilah, begitulah. Oh saudara, setiap kita akan mengalami situasi-situasi yang sulit loh saudara. Situasi-situasi yang berubah. Daud bilang begini, malam sudah Tuhan Allah menyinari kegelapan, artinya begini. Daud sendiri lagi dikuasai sama yang namanya kegelapan. Lalu kemudian apa? Ketika pelitanya Daud tidak menyala, Daud nyalain apa? Oh, kegelapannya terlalu gelap. Kegelapan yang paling gelap sekalipun kalau ada pelita, kegelapan itu menyingkir. Bisa bilang amin sekarang. Tapi kenapa kegelapan itu nggak pernah menyingkir? Karena terang itu nggak pernah nyala. Kalau dalam hidup saudara-saudara dikuasai sama kegelapan, maaf nih saudara, jangan salahkan kegelapannya. Tapi salahkan kenapa? Kenapa pelita hidup saudara nyala? Karena waktu ada pelita nyala, api yang menyala, maka kegelapan gak bisa bertahan. Ya kan ini. Itu yang kita harus pahami. Bukan cuma tentang bagaimana Tuhan menyalakan hidup kita. Berapa banyak kali Tuhan menyalakan hidup kita, tapi apa? Sungguhnya kering. Tuhan nyalain si hidup saya, Tuhan, saya pengen jadi pelita, Tuhan pakai isi saya. Tuhan nyalain. Nggak nyala-nyala. Kenapa? Sungguhnya kering. Kenapa? Nggak ada minyak sama sekali. Kalaupun ada sedikit, nyalanya sebentar. Bukankah kita rindu nyala pelita kita itu seterusnya bahkan selamanya? Ada amin. Nanti padam waktu apa? Nyawa ini, jantung ini berhenti. Baru pelita hidup saya padam selama-lamanya. Satu saat pelita saya akan padam. Atau jantung saya berhenti dan saya udah gak bisa bergerak lagi. Disitulah padam untuk selamanya pelita saya. Tapi
Tapi selama jantung ini masih berdetak, nyawa ini masih ada, saya mau berjuang supaya pelita dalam hidup saya terus ada. Ada amin. Saudara juga harus berjuang selama hidup saudara ada. Pelita saudara tetap menyala. Kenapa? Karena saudara terus hadirkan ada minyak yang selalu ada dalam pelita. Apa itu minyak? Ini yang jadi pertanyaan. Saya tidak membahas tentang minyaknya, tapi saya cuma bilang minyak itu Alkitab katakan Matius pasal 25 kalau nggak salah, minyak itu beli. Ya, waktu gadis-gadis yang bodoh ini kehabisan minyak, si gadis bijaksana beli pada tukang minyak. Kata beli di sini ada harga yang harus dibayar. Itu artinya ada harga. Dapetin minyak tuh nggak gratis. Nggak pernah minyak itu dapat gratis. Makanya ada orang bilang begini, mau minta pengurapan. Nanti datang di tempat-tempat ibadah KKR, lalu minta minyak pengurapan. Ya, zaman waktu itu ada yang langsung kelepek. Kalau sudah itu minyaknya udah penuh, jangan bohong. Nanti kalau sudah ditumpah tangan sama hamba Tuhan yang diurapi, wah, udah minyak yang dari hamba Tuhan itu ngalir. Nah, entong dong minyak yang itunya habis dong. Minyak itu dibeli, minyak itu nggak pernah dikasih. Minyak itu beli lewat apa? Lewat hubunganmu sama Tuhan. Amin. Lewat persekutuanmu sama Tuhan. Waktu engkau bersediakan waktu sama Tuhan, duduk, berlutut, bersaat teduh pagi-pagi 10 menit, 15 menit, itu engkau lagi beli. Sama-sama bilang sama saya, beli saudara. Engkau lagi beli. Engkau lagi bayar harga. Sama-sama bilang sama saya, bayar harga saudara. Bayar harga. Pelayan Tuhan nih, bukan cuma waktu mau melayani pun duduk, beli melu jalan-jalan, beli. Mami pengen persiapan, papi pengen persiapan, sikiki WL, sikiki khotbah, pengen persiapan. Persiapannya jangan yang kayak gitu, persiapannya tiap hari. Persiapannya tiap hari. Belinya tiap hari. Jangan kalau mau melayani Tuhan, dulu saya juga sama. Kalau mau pelayanan, doa. Sampai supaya apa? Kapanpun kita diminta melayani, sepertinya kita nggak ada persiapan, tapi minyak itu ada. Ada amin. Saya nggak perlu kalau lagi mau ada khotbah, doa. Kayaknya tuh sungguh-sungguh banget. Nggak perlu. Kenapa? Karena saya sudah ngumpulin minyak tiap hari. Itu saudara. Minyak ini beli. Minyak ini nggak gratis. Nggak ada. Makanya apa? Matius pasal 25 kalau nggak salah itu minyak beli saudara. Beli, bayar harga. Lewat apa? Ya lewat persekutuanmu, lewat keintimanmu, lewat penyembahanmu sama Tuhan. Nah disitulah saudara minyak itu terisi mengalir. Tetes demi tetes, tetes demi tetes. Sampai dia merambat pada sumbu. Sehingga apa? Waktu Tuhan nyalain sumbunya, nyala. Amin. Nyala. Ada terang yang bersinar. Kalau terang Tuhan bersinar, kegelapan menyingkir. Ada amin saudara. Menyingkir. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang ngerti firman saudara. Sampai hari ini saya masih jadi gembala, dipercayakan Tuhan sampai jadi gembala. Saya harus kumpulin itu minyak. Supaya apa? Supaya hidup saya menyala. Supaya apa? Waktu saya melayani jemaat Tuhan,
Jemaat diberkati, ada terang yang saudara bisa lihat dari hidup saya. Bukan dari sayanya, bukan dari saya, tapi terang Tuhan yang bekerja lewat hidup saya. Tapi minyak itu adalah bagian saya yang saya harus kumpulkan, saya harus beli. Tolong kita ya saudara. Saya pikir saya nggak salah sudah ngajarin begitu. Saya mau hidup saudara jadi terang dimanapun saudara berada. Jangan mau saudara hidup saudara dikuasai sama kegelapan. Ada amin saudara. Jangan mau. Jangan mau hidup saudara dikuasai sama kegelapan. Kegelapan nggak akan bisa kuat, nggak bisa bertahan kalau ada terang yang hadir. Masalahnya kalau kegelapan itu terus ada, artinya begini, berarti tidak ada terang yang muncul. Siapa terang itu? Harusnya dari hidup saudara sendiri. Kenapa terang itu, pelita itu tidak menyala? Salahin Tuhan. Berapa kali Tuhan nyalain? Ya, nyulut. Masalahnya apa? Sumbunya kering. Saudara di rumah. Sekarang sudah nggak ada zaman kompor ya. Zaman dulu kan zaman kompor. Ya. Itu kalau itu saudara, kalau sumbu itu nempel di minyak, nyedot dia, narik, basah dia. Tapi kalau nggak ada, ya kering terus. Jangan salahin sumbunya juga, salahin kenapa tidak ada minyak. Kenapa tidak ada minyak? Nggak mau beli, nggak mau bayar harga. Jadi anak Tuhan pengennya enak-enak baik. Tuhan tolong saya, Tuhan bangun-bangun pagi ini cuma bisa bilang ini, Tuhan tolong saya, Tuhan, amin. Keren bisa, ya, keren bisa. Duduk di bawah kaki Tuhan, bersaat teduh. Kalau kau mau melihat nih di tempat kerja ada terang Tuhan, ada amin saudara. Bukan kegelapan. Bersaat teduh, ngumpulin minyak sampai apa? Sampai sumbu itu basah sama minyak. Sehingga pada waktu Tuhan nyalain itu saudara, nyala. Nyala bukan sesaat, nyala seterusnya. Ada amin saudara. Karena minyak itu terus ada. Kenapa? Karena saudara kumpulkan terus, hadirkan terus minyak. Saudara, pelayanan di mana-mana lagi goncang. Pelayanan di mana-mana, saya tidak membanggakan, tidak sama sekali. Tapi saya cuma mau bilang begini, ada hal yang harus kita kerjakan. Kalau saya juga nggak tahu berdoa, saya tahunya muter-muter, saya tahunya cuma pelayanan, tapi saya nggak pernah duduk di bawah kaki Tuhan. Nyalain wakers, tapi mateni maning, nyalain wakers, kiki nyala mateni maning. Nggak ada tuh yang namanya duduk, nyembah Tuhan, nangis, senengin hati Tuhan. Dan bagian itu tuh bukan cuma bagian saya. Kalau sudah mau makan apa? Karena hukumnya sama. Pelita itu harus ada minyak. Dan setiap kita harus punya minyak. Ada amin. Amin. Bukan cuma saya sebagai hamba Tuhan yang harus punya minyak. Setiap kita harus punya minyak. Karena masalahnya adalah, masalah kita adalah menghadapi kegelapan. Musuh kita adalah kegelapan. Dan bagaimana cara menyingkirkan kegelapan? Ada pelita yang menyala. Pelita menyala itu, kalau ada pelita itu punya minyak di dalam. Itu Tuhan tolong kita. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara. Keperlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan.
naikkan pujian yang menjadi kerinduan buat setiap. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
buat firman Amin. mereka kuat dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah membiarkan tabung berita kami jadi kosong, tetapi selalu terisi minyak ya Tuhan. Sehingga pelita kami dalam segala keadaan akan terus menyala dan terus menyala. Sehingga kegelapan yang ada itu menyingkir dari hidup kami. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati, pagali dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami bekerja, kesehatan, setuju, rekomen, seluruh kepemilikan kami diberkati, pagali dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di keturunan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh menalur lebih dalam kehidupan bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa? Yang mana lampu? Iya. Tapi harusnya